Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, saya jelaskan kembali ya terkait nilai ambang batas dan bobot untuk PPPK tahun 2023 teman-teman ya, yang kemungkinan akan mirip dengan tahun 2022 teman-teman. Nah, untuk seleksi kompetensinya ada beberapa teman-teman ya, ada 2 kali teman-teman ya. Yang pertama ini yang 3, kemudian yang seleksi kedua yang ini aja, wawancara aja. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman akan dites mengenai kompetensi teknis, di mana ada 90 soal, ada yang 100 juga untuk yang guru. Kemudian ada manajerial, itu ada 25 soal, kemudian sosial kultural ada 20 soal. Dengan pilihan gandanya, kalau yang manajerial ini hanya A, B, C, D, sedangkan untuk sosial kultural ada A, B, C, D, E teman-teman ya. Untuk teknis ada 5 pilihan ganda juga ya, A, B, C, D, E teman-teman. Nah, untuk waktunya yang 3 ini teman-teman kerjakan selama 120 menit teman-teman ya untuk umum. Sedangkan untuk penyandang disabilitas ini ada 150 menit teman-teman. Jadi kalau digabung teman-teman hanya memiliki waktu untuk satu soal itu sekitar 53 detik saja ya, tidak sampai 1 menit. Jadi jangan membuang-buang waktu. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa, silahkan di lompat dulu, nanti kalau ada sisa waktu baru teman-teman kembali gitu teman-teman ya. Nah, untuk nilai ambang batasnya manajerial dan sosial kultural ini digabung harus mencapai 130 poinnya teman-teman, dengan poin maksimal itu ada 200 karena digabung ya, manajerial 100, sosial kultural 100, jadi 200 maksimalnya. Sedangkan untuk tes yang wawancara ini ada 10 soal teman-teman dengan waktu 10 menit. Jadi satu soal itu waktunya 60 detik teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Untuk materi kompetensi manajerial ini ada beberapa berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama terkait integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya singkat dengan yang bergaris tebal teman-teman ya. P, man, di, gerhana, berat. Teman-teman ya singkatannya. Jadi teman-teman bisa coba diingat-ingat kembali yang mau tes di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama. Jadi bagaimana teman-teman bisa bekerja sama antara rekan yang satu dengan rekan yang lain. Kemudian yang ketiga terkait komunikasi. Yang keempat terkait orientasi pada hasil. Jadi harus fokus pada hasil yang diinginkan teman-teman ya. Jangan sering terkecoh. Kemudian yang kelima pelayanan publik. Jadi bagaimana teman-teman melakukan pelayanan terhadap publik ataupun pelanggan. Kemudian yang keenam terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Jadi kalau ada kesempatan untuk pengembangan diri jangan ditolak teman-teman. Kemudian yang ketujuh mengelola perubahan. Kalau ada perubahan harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi harus bisa mengambil keputusan jika teman-teman diberikan tanggung jawab teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4 teman-teman. Yang pertama terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua terkait kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah sikap empati teman-teman. Oke, kita lihat lagi terkait materi wawancara itu berdasarkan Permenpan RB juga nomor 29 tahun 2021. Jadi tes wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kalau integritas tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya, ada 7 poinnya. Ini yang paling lengkap yang saya lihat teman-teman. Dan untuk moralitas ini terkait dengan sopan santun. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya.
Oke teman-teman, ini dia soal kita yang pertama terkait integritas. Suatu hari saat harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya. Tenggat waktu tugas Anda hanya 3 jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Akan tetapi tetangga Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri acara tersebut. Tindakan Anda: A. Memintanya mengajak tetangga yang lain. B. Merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. C. Berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. D. Berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini inti masalahnya di mana sih? Anda harus mengerjakan tugas. Tenggat waktunya 3 jam teman-teman ya, tugas Anda harus diselesaikan. Kemudian teman Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri jamuan. Nah, mana yang lebih Anda pentingkan? Apakah pekerjaan atau teman, teman-teman? Ya. Nah, di sini tentunya teman-teman harus mementingkan masalah pekerjaan, teman-teman ya, karena di sini adalah seleksi untuk mendapatkan karyawan terbaik, teman-teman ya, bukan mendapatkan empati dari teman Anda, teman-teman. Jadi meskipun Anda sebenarnya akan menghadiri acara jamuan tersebut bersama teman Anda dalam kenyataannya, tapi saat mengerjakan soal teman-teman harus mendahulukan terkait pekerjaan, teman-teman. Oke? Kita lihat yang A, memintanya mengajak tetangga lain. Ini baik ya. Yang B, merekomendasikan beberapa nama yang lebih sesuai dengan karakternya. Kita lihat antara yang A atau yang B, teman-teman. Tentu yang B yang lebih unggul daripada yang A ya, karena di sini Anda hanya memintanya mengajak tetangga yang lain. Tetangga yang lain ini yang seperti apa? Dijelaskan kembali dengan yang B, merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi, teman-teman. Kemudian yang C, berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. Mana yang lebih unggul, teman-teman? B atau C? Yang B, teman-teman ya, lebih unggul. Kenapa? Karena kalau Anda hanya merekomendasikan beberapa nama, bisa jadi nanti dia bilang, saya maunya kamu saja gitu. Tapi kalau Anda berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas, maka tidak ada alasan untuk dia tetap mengajak Anda gitu, teman-teman ya. Jadi lebih unggul yang C, teman-teman, dibandingkan yang B. Yang B kita eliminasi. Kita lihat yang D, berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Bagaimana kalau lain kesempatan saat dia mengajak Anda harus mengerjakan tugas lagi gitu ya, karena waktu kita tidak tahu gitu, teman-teman, apakah Anda punya kesempatan atau tidak. Jadi untuk memberikan janji ini tidak sesuai, teman-teman ya, untuk memberikan solusi yang saat ini ada, karena di sini teman Anda membutuhkan teman untuk menghadiri acara tersebut ya. Jadi untuk berjanji saja di lain kesempatan tidak menyelesaikan masalah dia gitu ya. Tentu yang C lebih unggul dibandingkan yang D, teman-teman. Jadi yang D kita eliminasi. Jawaban yang memiliki poin paling tinggi di sini yang C, poinnya 4, teman-teman ya, terkait dengan jujur. Gitu, teman-teman ya. Oke, jika teman-teman punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan kerjasama. Anda memiliki sebuah usaha yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Anda ingin menaikkan keuntungan dari usaha tersebut. Anda sudah mencoba beberapa cara seperti pembaruan produk, penambahan tim pemasaran, dan pemberian diskon, akan tetapi perubahannya tidak signifikan. Seorang teman lama mengajukan kerjasama dengan keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi Anda tidak akrab dengannya. Sebaiknya A, menolak tawaran tersebut sebab takut ditipu. B, meminta waktu untuk berpikir sampai batas waktu yang tidak ditentukan. C, meminta saran dari teman lain lebih dahulu. Atau yang D, menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini masalahnya di mana, teman-teman? Seseorang teman lama mengajukan kerjasama dengan keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi Anda tidak akrab dengannya. Ini ya intinya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau sudah mepet waktunya, biasanya kata kunci untuk soal itu ada di akhir-akhir kalimat, teman-teman. Nah, kita lihat di sini mana yang teman-teman dahulukan. Apakah terkait kepercayaan Anda terhadap teman Anda yang tidak akrab ini, ataukah kerjasama yang menjanjikan keuntungan gitu ya. Yang A, menolak tawaran tersebut sebab takut ditipu. Ini kalau misalkan di soal dikatakan bahwa teman Anda itu tukang tipu dari dulu, misalkan baru Anda takut ditipu. Tapi di sini alasannya dia itu hanya tidak akrab saja dengan Anda, teman-teman. Jadi ini saya rasa tidak memiliki poin yang maksimal ya.
Kemudian yang B meminta waktu untuk berpikir sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berpikir ini baik teman-teman ya, tapi di sini kalau sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai berapa lama Anda harus berpikir? Belum tentu kesempatan yang sama akan datang lagi teman-teman ya. Kesempatannya belum tentu sampai batas waktu yang tidak ditentukan ini teman-teman. Jadi ini juga menggantung teman-teman ya. Apa-apa yang digantung itu nggak enak teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang C. Meminta saran dari teman lain terlebih dahulu. Nah, teman lain meminta saran, oke lah ya. Kita lihat dulu yang D. Menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Di sini apakah Anda hanya meminta saran saja atau menerima peluang? Di sini kalau Anda meminta saran bisa jadi teman Anda ini yang memberikan saran ini bisa bilang iya atau tidak, bisa terima atau menolak gitu teman-teman ya. Sedangkan di sini masalahnya Anda harus meningkatkan keuntungan. Salah satunya dengan kerjasama gitu. Tapi Anda hanya tidak akrab saja teman-teman ya. Tidak akrab saja, Anda bisa mengakrabkan diri teman-teman. So, jawaban yang memiliki poin paling tinggi di sini yang D ya, menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Ini poinnya 4, seperti itu teman-teman. Oke? Ini terkait dengan kepekaan terhadap konflik teman-teman. Ingat kalau pilihan jawabannya seperti ini, maka jawabannya antara A atau E teman-teman ya. Kita akan jawab bersama. Anda sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat sedang antre untuk pembayaran, orang di depan Anda kebingungan mencari uangnya. Ia sudah meminum air yang ingin ia beli. Akibatnya, kasir supermarket menegurnya hingga terjadi perdebatan. Antrean sangat panjang diakibatkan hal tersebut. Sementara, Anda tidak memiliki cukup uang untuk menawarkan diri membayar air tersebut. Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak untuk membantunya. Gimana teman-teman? Ini positif atau negatif? Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Kita lihat teman-teman ya, orang itu sudah meminum airnya, jadi otomatis dia harus bayar teman-teman ya. Sementara Anda di belakangnya tidak memiliki cukup uang untuk menawarkan diri membayarnya, sehingga Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak. Ini kurang mendesak berarti tidak begitu penting untuk secepatnya dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak untuk membantunya. Ini adalah hal yang positif. Kalau positif jawabannya yang A, betul banget teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Ini terkait empati. Saat Anda sedang melakukan pekerjaan rumah, Anda mendengar tetangga Anda sedang didoakan sebab sedang sakit keras. Suara tangisan anak-anaknya terdengar hingga rumah Anda. Anda akan mengunjungi mereka untuk ikut berdoa. Kalimatnya apa? A atau E? Tentu yang A, karena kalimatnya positif teman-teman ya. Anda mengunjungi mereka karena mereka sedang mengadakan acara berdoa gitu ya. Oke teman-teman, kita sepakat ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Reaksi Anda ketika melihat seorang dirundung adalah, nih kita langsung jawab ya, seseorang dirundung atau dibully teman-teman ya, perundungan. Nah, tindakan teman-teman melihat hal tersebut apa? A, saya akan membelanya jika ia lebih kecil dari saya. Ini ada syarat, jika ia lebih kecil. Berarti kalau dia lebih besar, Anda tidak membelanya. Ini tidak merupakan jawaban yang tepat ya, kita eliminasi. B, saya akan membantunya jika aksi perundungan tersebut sudah berlebihan dan di luar batas kewajaran. Ini jika. Sedangkan kata sudah berlebihan dan di luar batas kewajaran ini relatif teman-teman ya. Batasnya seperti apa? Bisa jadi Anda bilang bahwa hal tersebut belum berlebihan sedangkan menurut orang lain sudah berlebihan. Jadi ini bukan jawaban yang memiliki poin yang maksimal juga. Kemudian yang C, saya membantunya terlepas dari perundungan. Saya membantunya terlepas dari perundungan. Kata terlepas dari perundungan ini, membantunya terlepas ini adalah sesuatu yang baik ya, positif.
Kita lihat yang D, saya akan menghubungi pihak berwajib agar saya selamat. Ini berarti dia takut secara langsung membela ya, padahal di sini hanya perundungan secara umum disebutkan ya, bisa jadi itu perundungan yang biasa terjadi ya, misalkan saling mengejek antara anak-anak, apa ia akan langsung dilaporkan ke pihak berwajib gitu ya. Padahal ini masih umum, apakah itu terkait saling mengejek antar teman ataukah yang lebih parah gitu ya. Tapi kalau yang sangat parah mungkin bisa langsung Anda melapor kepada pihak berwajib ya. Tapi di sini kalau misalkan dia hanya saling ejek, itu bukan sesuatu perundungan yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib menurut saya teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang C ya, saya membantunya terlepas dari perundungan. Jadi lebih umum. Entah itu tindakan kalian seperti apa, bisa mewakili nanti yang D ini masuk di yang C teman-teman ya, gitu. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda memiliki tetangga yang sering mencela dan menggunjing Anda. Suatu hari ia membutuhkan bantuan. Ia menitipkan anaknya sehari saat ia bertugas di luar daerah. A. Saya khawatir tidak bisa berbuat baik pada anaknya sebab perlakuan orang tuanya yang tidak baik. B. Saya bersedia membantunya tanpa membalas perlakuan buruknya. C. Air tuba harus dibalas air susu agar ia menjadi sadar. Atau yang D. Anaknya tidak berkaitan dengan sifat buruk orang tuanya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, di sini kita lihat inti masalahnya itu apa sih? Tetangga Anda ini sering mencela dan menggunjing. Ini hanya bumbunya saja teman-teman ya, jangan terkecoh. Kemudian ia menitipkan anaknya sehari saat ia bertugas. Apakah reaksi Anda bagaimana? A. Saya khawatir tidak bisa berbuat baik, ini menunjukkan kelemahan Anda teman-teman ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya bersedia membantunya tanpa membalas perlakuan buruknya. Ini baik ya. Intinya Anda bersedia membantu gitu ya. Kemudian C, air tuba harus dibalas air susu agar ia menjadi sadar. Ini adalah pendapat. Meskipun secara tersirat mungkin Anda mau dititipkan anaknya gitu ya. Tapi ini masih tersirat saja. Lebih jelas yang B ya, yaitu bersedia membantunya. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Kemudian anaknya tidak berkaitan dengan sifat buruk orang tuanya. Ini juga pendapat teman-teman. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang B gitu ya. Poinnya 4 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 7. Mengelola perubahan. Tempat kerja Lani sedang melakukan perubahan sistem kerja. Para karyawan sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual tanpa dibantu oleh program komputer. Akan tetapi pimpinan ingin setiap pekerjaan dikerjakan dengan lebih cepat. Ia meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. Tanggapan Lani, A. Harusnya diadakan seminar pelatihan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. B. Perubahan tiba-tiba tidak akan berhasil. C. Baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. Atau yang D. Semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Intinya adalah di sini teman-teman, meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. A. Harusnya diadakan seminar pelatihan. Benar teman-teman ya, tapi di sini sebelum mengambil keputusan katanya. Padahal keputusan sudah diambil ya pekan depan. Berarti masih ada waktu untuk belajar 1 pekan ya. Waktu belajar 1 pekan gitu teman-teman. Kemudian yang B, perubahan tiba-tiba tidak akan berhasil. Ini negatif, langsung eliminasi. C, baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. Ini bagus teman-teman ya, tapi ini hanya pendapat ya, bukan tindakan. Hanya pendapat, bukan tindakan, kita eliminasi. Yang D, semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Mana lebih unggul teman-teman, A atau D? Tentu yang D teman-teman ya. Jadi semua karyawan harus berinisiatif untuk belajar tentang program tersebut. Tidak hanya mengandalkan seminar pelatihan gitu teman-teman. Meskipun baik untuk mengadakan seminar pelatihan gitu ya. Jadi poin 4 di D teman-teman untuk nomor 7 ini. Kita lanjut lagi. Ini terkait kepekaan terhadap konflik. Bagaimana kita bisa menghadapi konflik-konflik di tengah masyarakat gitu ya.
Tim Anda sedang melakukan aksi sosialisasi di sebuah desa. Suatu hari, tim Anda bertanggung jawab untuk memberi makan kambing dan domba di padang rumput. Ternyata seekor kambing tidak ditemukan saat hendak dimasukkan ke kandang. Hal tersebut membuat keributan di desa. Pemilik kambing menyangka Anda dan tim adalah penipu yang ingin mengambil kambing mereka. Tindakan Anda sebagai ketua tim adalah: A. Menenangkan warga bahwa itu tidak disengaja. B. Berjanji akan mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan. C. Meminta warga tetap tenang sampai kambing ditemukan. D. Menjelaskan pada warga bahwa kalian bukanlah penipu. Atau yang E. Memberikan ganti rugi untuk warga. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini teman-teman terjadi keributan di desa. Karena apa? Kambing hilang teman-teman ya, seekor kambing hilang gitu. Pemilik kambing menyangka Anda dan tim adalah penipu yang ingin mengambil kambing mereka. Nah, keributan terjadi karena itu, karena kambing hilang. Intinya di sini ya, kambing hilang. Bagaimana cara teman-teman menghilangkan keributan di desa, membuat tenang warga desa? Bagaimana caranya teman-teman? Yang A. Menenangkan warga bahwa itu tidak disengaja. Apakah ini akan efektif untuk menenangkan warga? Kalau hanya menenangkan saja bahwa Anda memberikan penjelasan itu tidak disengaja, tidak efektif ya, karena akar masalahnya di sini, kambing yang hilang ini gitu ya. Kalau kambingnya belum ditemukan, maka mereka tidak akan tenang gitu teman-teman. Yang B. Berjanji akan mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan. Ini solusi yang baik teman-teman ya, karena Anda bertanggung jawab. Jadi yang A ini kita eliminasi. Yang C. Meminta warga tetap tenang sampai kambing ditemukan. Bagaimana cara mereka bisa tetap tenang saja sampai kambing ditemukan? Sampai kapan kambingnya? Anda harus berjanji sampai kapan kambing tersebut, waktu Anda untuk menemukannya gitu teman-teman. Jadi yang C ini tidak lebih unggul daripada yang B teman-teman ya, karena yang B ini lebih bertanggung jawab gitu caranya teman-teman. Kemudian yang D, menjelaskan pada warga bahwa kalian bukanlah penipu. Penjelasan tidak akan efektif teman-teman ya sebelum akar masalahnya diselesaikan. Kemudian yang E, memberikan ganti rugi untuk warga. Mana lebih tepat? Mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan, atau memberikan ganti rugi untuk warga? Lebih tepat yang B teman-teman ya dibanding yang E, karena yang E ini hanya mewakili kalimat terakhir dari yang B ya, bertanggung jawab jika tidak ditemukan. Itu kata lain dari memberikan ganti rugi untuk warga. Tapi yang B ini lebih baik gitu jawabannya ya, karena dia mau mencari lagi kambing tersebut, mau berusaha gitu untuk mencari lagi kambing tersebut. Jadi yang E ini kita eliminasi. Jawaban yang paling tinggi poinnya di sini yang B teman-teman ya. Yang E ini poinnya 4 teman-teman. Oke. Ini terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi bagaimana kita menghargai perbedaan budaya di masyarakat teman-teman ya. Karena Indonesia ini kan budayanya banyak banget teman-teman. Oke, kita lihat di sini soal nomor 6. Anda dan 4 anggota lainnya sedang menjalankan program perguruan tinggi berupa kuliah kerja partisipasi atau KKP di sebuah desa. Anda melihat bahwa budaya dan kehidupan sosial mereka berbeda dengan Anda. Suatu hari mereka melakukan sebuah perayaan budaya. Cara mereka menurut Anda tidak sesuai dengan cara Anda merayakan budaya tersebut. Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda tersebut. Gimana teman-teman? Apakah kalimatnya positif atau negatif? Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda. Ingat teman-teman, kalau teman-teman udah mepet waktunya, apalagi pilihan gandanya yang seperti ini teman-teman, sangat efektif untuk teman-teman langsung ke kunci pertanyaannya teman-teman ya, yaitu biasanya di kalimat terakhir. Nah, Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda. Anda kan berbeda caranya, perayaan budayanya dengan tempat KKP Anda gitu. Anda terbuka berarti Anda tidak merasa terganggu dengan perayaan yang berbeda tersebut, karena ini perayaan budaya teman-teman. Jadi boleh saja berbeda. So ini kalimatnya positif teman-teman ya. Jawabannya yang A yang memiliki poin 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Seperti itu ya.
Anda dan pasangan memutuskan untuk sama-sama bekerja. Sekarang sudah banyak jasa penitipan anak sementara orang tua bekerja. Banyak rumor yang beredar bahwa tempat penitipan sering melakukan kekerasan kepada anak yang dititipkan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? A. Saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan anak saya pada mereka. B. Saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal agar keamanan anak saya terjamin. C. Saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja meski mereka sudah tua. Atau yang D. Saya akan memantau mereka selama 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini intinya terkait jasa penitipan anak ya teman-teman ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya akan melakukan survei terlebih dahulu. Ini solusinya dia harus melakukan survei supaya apa? Supaya tempat dia menitipkan anaknya ini tidak termasuk yang melakukan kekerasan teman-teman ya. Oke, ini jawaban yang bagus teman-teman. Kemudian yang B, saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal katanya, agar keamanan terjamin. Apakah iya biaya yang mahal selalu aman? Ini tidak menjamin ya. Karena mungkin beberapa akan memang aman, tapi beberapa yang lain belum tentu aman ya, meskipun biayanya mahal. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang biayanya tidak mahal malah aman gitu teman-teman ya. Jadi ini bukan solusi yang tepat, lebih tepat yang A ya. Kita eliminasi. Kemudian yang C, saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja meski mereka sudah tua. Nah, di sini kata meski mereka sudah tua ini tidak memberikan kita solusi yang tepat teman-teman ya, karena di sini nenek itu bukan penitipan anak sebenarnya teman-teman ya, apalagi mereka sudah tua. Jadi ini tidak tepat. Kemudian saya akan memantau mereka 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Nah, ini kalau teman-teman memantau ya, kalau teman-teman memantau mereka apa ya? Mereka akan bekerja dengan biasanya gitu ya. Apa iya mereka akan jujur gitu teman-teman ya kalau teman-teman memantaunya gitu ya. Dan ini selama 24 jam. Apakah iya juga selama 1 hari teman-teman mempercayakan anak kalian itu dia tidak melakukan kekerasan? Bisa jadi saat kalian memantau itu kebetulan mereka tidak melakukan kekerasan, kebetulan gitu ya. Jadi lebih tepat dan lebih mewakili di sini menurut saya yang A ya teman-teman ya, yaitu melakukan survei terlebih dahulu gitu ya. Ini sudah mewakili jawaban yang D ini teman-teman. So jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. Ini terkait dengan sikap empati ya. Tetangga Anda adalah seorang lintah darat. Sebagian besar warga sekitar adalah korbannya. Ia lintah darat yang bengis dan berlaku semaunya jika warga telat melakukan pembayaran. Suatu hari ia mengidap penyakit serius. Ia tidak memiliki anak untuk dapat merawatnya. Tidak ada keluarga yang sudi menjenguknya. Ia berteriak dari rumahnya meminta tolong pada warga. Ia ingin dirawat di rumah sakit. A. Saya tidak berani membantunya sebab pasti akan dikucilkan warga sekitar. B. Saya akan menghubungi rumah sakit atau memanggilkan ambulans. C. Membantu orang tidak ada salahnya. D. Saya akan menjenguknya dan memberikan beberapa potong roti. Atau yang E. Saya akan bermusyawarah dengan warga sekitar terlebih dahulu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Intinya di kalimat yang terakhir ya. Ia berteriak dari rumahnya minta tolong pada warga. Apa yang diminta tolong di sini teman-teman? Ia ingin dirawat di rumah sakit. Kalimat awal-awal adalah bumbunya saja biar teman-teman terkecoh. Dia lintah darat dan dia tidak disukai oleh warga gitu teman-teman. A. Saya tidak berani membantunya sebab pasti akan dikucilkan. Bagaimana orang yang sakit ini kita bisa tolong gitu teman-teman. Jangan sampai Anda tidak mengambil tindakan meskipun alasannya takut dikucilkan. So yang A ini bukan jawaban yang tepat. Yang B, saya akan menghubungi rumah sakit atau memanggilkan ambulans. Berarti ini menjawab soal yang diberikan teman-teman, yaitu dia ingin dirawat di rumah sakit, Anda menghubungi rumah sakit atau memanggil ambulans. Ini jawaban yang betul teman-teman ya. Kemudian yang C, membantu orang tidak ada salahnya. Ini juga positif, tapi ini hanya pendapat, tidak menunjukkan tindakan Anda. So yang ini tidak tepat teman-teman.
Yang D, saya akan menjenguknya dan memberikan beberapa potong roti. Apakah itu yang dia butuhkan? Tidak teman-teman ya, dia ingin dirawat di rumah sakit. Jadi ini tidak menjawab pertanyaan. Kemudian yang E, saya akan bermusyawarah dengan warga sekitar terlebih dahulu. Bagaimana kalau hasil musyawarah teman-teman ini tidak membantu mereka, tidak membantunya? Itu tidak boleh teman-teman ya. Dan bagaimana Anda bisa bermusyawarah dulu sedangkan orang sedang sakit teman-teman. So ini juga bukan jawaban yang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, yang memiliki poin 5. Kemudian poin 4 di D, poin 3 ada di E teman-teman, seperti itu. Oke, sepakat ya, jawabannya adalah yang B ya. Ini terkait dengan komunikasi teman-teman ya. Tina adalah karyawan baru di sebuah perusahaan. Perusahaan sedang mengerjakan sebuah proyek penting yang berkaitan dengan pemrograman perangkat lunak. Tina memiliki sebuah ide yang menurutnya akan sangat membantu proyek tersebut. Sebagai karyawan junior, Tina sebaiknya A. menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek, B. meminta senior untuk menyampaikan idenya, C. menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya, atau yang D. menimbang baik buruk ide tersebut. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah Tina memiliki sebuah ide yang menurutnya akan sangat membantu proyek tersebut. Nah, tindakan dia sebagai junior, ini ditekankan dia sebagai junior ya. Ini sebagai pengecoh aja teman-teman sebenarnya. Kita lihat di sini ya, menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek. Ini bagus teman-teman ya, karena dia memiliki ide yang menurutnya baik, maka dia harus menyampaikan. Kemudian yang B, meminta senior untuk menyampaikan idenya. Di sini teman-teman lebih memilih senior yang menyampaikan ide kalian atau kalian sendiri. Tentu harusnya Anda sendiri yang menyampaikan ide Anda teman-teman ya, bukan senior. Jadi yang ini tidak lebih unggul dari yang A. Kemudian yang C, menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya. Bagaimana kalau tidak ada yang bertanya? Ini juga tidak memiliki solusi yang baik. Kemudian yang C, menimbang baik buruk ide tersebut. Tentu Anda harus menimbangnya. Tapi intinya apakah Anda akan menyampaikan ide Anda atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih unggul di sini yang memiliki poin 4 adalah yang A teman-teman. Oke, terkait orientasi pada hasil. Anda dan tim sedang mengerjakan sebuah proyek. Tim Anda sudah merencanakan setiap agenda pengerjaan proyek tersebut dan direncanakan proyek akan selesai akhir pekan ini. Anak Anda meminta Anda untuk mendampinginya pada acara kemah sekolah yang dimulai besok hingga akhir pekan. A. Saya akan mengerjakan proyek di tempat kemah. B. Saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. C. Saya lebih mementingkan proyek perusahaan. Atau yang D. Anak saya satu-satunya alasan untuk bekerja mencari nafkah. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat anak Anda meminta Anda untuk mendampinginya pada acara kemah sekolah yang dimulai besok hingga akhir pekan. Sedangkan pengerjaan proyek itu juga sudah direncanakan akan selesai akhir pekan ini. Berarti waktunya sama ya. Waktu sama antara anak yang kemah dan juga penyelesaian pengerjaan proyek. Nah, mana yang lebih Anda dahulukan gitu ya. Nah, yang A, saya akan mengerjakan proyek di tempat kemah. Ini seolah-olah sebagai win-win solution ya. Tapi Anda tidak akan maksimal teman-teman ya, tidak akan fokus, tidak akan konsentrasi. Karena di tempat kemah Anda tidak hanya melihat saja teman-teman ya, tapi Anda juga mendampingi, melakukan kegiatan juga. Jadi ini tidak memiliki poin yang maksimal. Kemudian yang B, saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. Ini adalah solusinya teman-teman ya, solusi yang baik. Kenapa? Karena anak Anda memiliki pendamping, yaitu pasangan atau anggota keluarga, dan Anda secara tersirat disebutkan di sini Anda harus mengerjakan proyek tersebut. Gitu ya. Karena Anda tidak ikut kemah, maka Anda pasti mengerjakan proyek.
Seperti itu ya secara tersirat di yang B ini. Kemudian yang C, saya lebih mementingkan proyek perusahaan. Ini hanya pendapat teman-teman ya, pendapat. Bukan menunjukkan keputusan Anda apakah Anda mengerjakan proyek atau tidak gitu ya. Dan tidak ada solusi juga yang Anda berikan untuk anak Anda yang berkemah di C ini. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, anak saya satu-satunya alasan untuk bekerja mencari nafkah. Ini betul ya, kalimatnya betul. Tapi di sini kita fokus pada karyawan yang mau bekerja gitu ya, karyawan yang mementingkan pekerjaan gitu teman-teman. Jadi ini tidak menunjukkan sesuatu yang tepat ya, tidak menunjukkan tindakan Anda, tapi hanya pendapat juga teman-teman ya, hanya pendapat bahwa Anda memang mementingkan anak Anda gitu. So di sini yang memiliki poin paling tinggi yang B teman-teman ya, saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. Seperti itu ya. Anda sedang liburan di sebuah pulau bersama keluarga. Tiba-tiba atasan meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera. Anda tidak dapat meninggalkan anak-anak yang sedang minta ditemani bermain. Saat ini banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah: A. Saya ikut memanfaatkan jasa online. B. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Atau yang D, meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah yang besar. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat inti masalahnya di mana ya. Bagaimana tanggapan kalian terkait jasa pengetikan dan pengerjaan tugas? Ini teman-teman. Tugas itu siapa sih sebenarnya yang melakukan? Tugas itu harus Anda yang melakukan ya, karena Anda sebagai karyawan. Apa iya teman-teman akan mempercayakan tugas teman-teman kepada jasa pengerjaan tugas gitu ya? Ini tidak elok sebagai seorang karyawan teman-teman. Saya ikut memanfaatkan jasa online, ini tentu bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya, juga sama, tidak tepat. Karena teman-teman mau menggunakan jasa pengerjaan tugas dan teman-teman tentu meninggalkan tugas kalian gitu teman-teman ya, meskipun di sana tugasnya saat sedang liburan teman-teman ya, tapi tetap tidak elok teman-teman meminta jasa pengerjaan tugas untuk melakukan tugas kalian ya. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut. Nah, mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Di sini karena dia sedang liburan bersama keluarga gitu teman-teman ya. Berarti Anda bisa menitipkan anak pada keluarga lainnya dulu gitu. Kita lihat yang dia meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah besar. Ini juga bagus ya, tapi ini adalah pendapat, tidak menyatakan tindakan secara nyata teman-teman. So jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya. Anda memiliki beberapa tugas di perusahaan. Suatu hari atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh seorang junior. Apakah tanggapan Anda terkait hal tersebut? A. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. B. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. C. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. D. Saya senang ada yang membantu saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini masalahnya di mana sih? Jadi Anda memiliki tugas dan atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh junior. Nah, ini tugas Anda, salah satunya dilakukan oleh junior. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan. Apa iya ini alasan atasan memberikan tugas Anda kepada junior sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian? Ini katanya tidak masalah ya. Ini bagus, tidak masalah diambil pekerjaan Anda. Kemudian yang B, mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Ini adalah pendapat saja, tidak menunjukkan tindakan ya. Kemudian yang C, ini kita eliminasi dulu ya. Kemudian yang C, tidak menjadi masalah, tidak jadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya katanya ini. Kemudian yang D, saya senang ada yang membantu saya. Mana lebih unggul? Tidak masalah, kata-katanya itu tidak masalah untuk diambil, tidak menjadi masalah, atau Anda senang. Lebih unggul kalimat
Saya senang ada yang membantu saya ya, dibanding teman-teman bilang tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D teman-teman ya, yang memiliki poin 4. Kemudian poin 3 ada di C dan poin 2 itu ada di A teman-teman ya. Ini terkait pelayanan publik teman-teman. Ahmad adalah manajer di sebuah toko serba ada teman-teman ya. Suatu hari ia melihat salah satu karyawan melayani pelanggan dengan wajah judes dan tidak bersahabat. Ahmad melihat pelanggan seorang wanita parubaya yang berpenampilan sederhana. Sebaiknya Ahmad A. memaklumi hal tersebut sebab mungkin pelanggan hanya bertanya-tanya tanpa membeli. B. Mengganti karyawan yang melayani pelanggan tersebut. C. Meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin. Atau yang D. Meminta karyawan tersebut untuk tidak memandang rendah pelanggan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda adalah manajer di sebuah toserba. Nah, ada karyawan Anda yang berwajah judes dan tidak bersahabat. Kemudian pelanggannya berpenampilan sederhana. Nah, bagaimana tindakan Ahmad ini sebagai seorang manajer, teman-teman? Yang A. Memaklumi. Jangan, teman-teman. Kalau katanya di sini memaklumi hal tersebut, tindakan karyawannya yang tidak bersahabat ini, maka ini tidak baik. Maka Anda juga sebenarnya tidak bersahabat dengan pelanggan. Kemudian yang B. Mengganti karyawan yang melayani pelanggan tersebut. Kita lihat dulu yang C ya. Meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin. Mana yang lebih unggul, B atau C, teman-teman? Anda mengganti karyawan atau meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin? Tentu yang C lebih unggul, teman-teman ya. Karena kalau yang B ini, Anda mengganti karyawan tersebut, bisa jadi karyawan yang sedang berwajah judes ini akan melakukan hal yang sama lagi kepada pelanggan lainnya. Jadi ini tidak menyelesaikan permasalahan secara maksimal, teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D. Meminta karyawan tersebut untuk tidak memandang rendah pelanggan. Mana yang lebih unggul? Memintanya untuk tidak memandang rendah pelanggan atau memintanya untuk melayani pelanggan sebaik mungkin? Yang C, teman-teman, yang lebih unggul ya. Karena kalau masalah dia mau memandang rendah atau tidak pelanggan itu urusan pribadi dia. Urusan dia di dalam diri dia, teman-teman ya, di dalam diri dia. Tapi kita berharap outputnya, teman-teman ya, luarannya, mau dia memandang rendah atau tidak, harusnya luarannya dia melayani pelanggan sebaik mungkin gitu, teman-teman ya. Jadi yang lebih unggul di sini yang C, yang memiliki poin 4, poin 3 ada di D, teman-teman ya. Pengembangan diri dan orang lain. Anda bekerja di sebuah perusahaan cabang. Perusahaan akan mengadakan seminar guna pelayanan yang semakin maju ke depannya. Anda baru saja mengikuti pelatihan pelayanan di perusahaan pusat dan diminta untuk menjadi pemateri pada acara seminar. A. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. B. Saya meminta atasan saya untuk melakukannya agar hasil lebih baik. C. Saya mengikuti pelatihan tidak seorang diri sehingga banyak kandidat yang mungkin bisa memberikan materi pada acara seminar. Atau yang D. Saya terkesan dengan undangan menjadi pemateri. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah Anda diminta untuk menjadi pemateri pada acara seminar. Ya, apakah Anda menerima atau menolak, teman-teman ya atau tidak gitu. A. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Ini baik, teman-teman ya, karena kalau ada peluang untuk pengembangan diri dan orang lain, Anda harus menerimanya ya, sebisa mungkin diterima, jangan ditolak, teman-teman. Kemudian yang B, saya meminta atasan saya untuk melakukannya agar atasan melakukannya. Apapun alasannya di sini, melakukannya agar hasil lebih baik. Misalkan ini bumbu-bumbunya saja, teman-teman, intinya Anda menolak. Kalau Anda menolak berarti ini tidak baik, teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengikuti pelatihan tidak seorang diri. Banyak kandidat yang mungkin bisa memberikan. Ini juga dia ngeles, nggak mau jadi pemateri, kita eliminasi. Yang D, saya terkesan dengan undangan tersebut. Terkesan saja tidak cukup memberikan jawaban, teman-teman ya. Karena di sini yang A, Anda langsung menerimanya. Tidak hanya terkesan bisa jadi Anda mau atau tidak gitu ya, mau atau tidak. So, jawaban yang lebih tepat di sini yang A, teman-teman ya. Oke, yang poinnya 4. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini, teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara, teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis,
Dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai ebook ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Anak Anda memiliki banyak teman di sekolahnya. Ada teman yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dan budaya, bahkan ada yang berbeda latar belakangnya. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah: A. Saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. B. Saya mendukung setiap keputusan anak saya. C. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Atau yang D. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Oke teman-teman, silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah anak Anda memiliki banyak teman ya. Dia bisa berbaur dengan siapa saja, berteman dengan banyak teman ya, yang berbeda agama, berbeda suku dan budaya, dan berbeda latar belakang. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai orang tua? A. Saya membiarkan hal tersebut. Ini bagus ya. Meski saya khawatir, ini kata meski saya khawatir. Ini ada sesuatu yang membuat Anda tidak maksimal memberikan ruang kepada anak Anda berteman dengan siapapun. Teman-teman, ini terkait dengan bagaimana teman-teman menghargai perbedaan di antara anak Anda dan teman-temannya gitu teman-teman ya. Jadi kata meski saya khawatir ini membuat yang A ini tidak memiliki nilai yang maksimal ya. Kemudian yang B, saya mendukung setiap keputusan anak saya. Ini juga bagus, mendukung setiap keputusan. Tapi apakah kata setiap keputusan ini berkaitan dengan keberagaman teman anak Anda ini gitu ya? Apakah ini tanggapan yang tepat gitu ya? Kemudian yang C, saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Ini kalimatnya saya senang ia dapat berbaur. Ini lebih unggul daripada yang B teman-teman ya. Karena kalau setiap keputusan itu secara umum ya, bukan terkait dengan masalah yang ada di soal saja gitu kalau setiap keputusan ya. Bagaimana kalau keputusannya ini kurang baik gitu ya. Jadi lebih unggul nilai yang C teman-teman ya, yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Ini Anda berharap saja, ini harapan saja teman-teman ya, tidak menunjukkan tindakan nyata. Kalau yang C ini lebih tepat karena ini menunjukkan tindakan Anda. Saya senang itu adalah tindakan atau reaksi positif teman-teman ya. Jadi lebih unggul yang C dibanding yang D teman-teman ya. Memiliki poin 4 itu yang C. Biasanya untuk kompetensi sosial kultural biasanya teman-teman ya, ini pilihan gandanya seperti ini teman-teman ya. Mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga pilihan yang seperti sosial kultural teman-teman ya, berupa kalimat-kalimat panjang gitu teman-teman. Oke, kita langsung bahas teman-teman ya. Anda berasal dari keturunan orang kaya. Anda dikirim oleh orang tua bekerja di perusahaan milik mereka. Akan tetapi ditempatkan sebagai karyawan biasa. Tidak ada yang mengetahui status Anda sebagai anak pemilik perusahaan. Suatu hari seorang karyawan senior merundung Anda dan karyawan junior lainnya. Anda berterus terang mengenai status Anda agar mereka tidak berani merundung Anda lagi tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kuncinya hanya ada di antara A dan E yang memiliki poin 5 teman-teman. Nah, kalau misalkan kalimat di soal itu positif, teman-teman cukup ambil jawaban A saja. Sedangkan kalau dia negatif, teman-teman ambil jawaban yang E. Nah, kita lihat kata kuncinya di bagian terakhir teman-teman. Sedangkan yang ini hanyalah bumbu teman-teman ya, bumbu. Jadi pemanis saja. Nah, kita lihat kalimat terakhir. Anda berterus terang mengenai status Anda agar mereka tidak berani merundung Anda lagi tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain. Kita lihat teman-teman ya, yang kalimat awal ini bagus ya, agar mereka tidak berani merundung Anda lagi. Tapi kalimat berikutnya yang membuat ini tidak lagi positif kalimatnya, yaitu tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain gitu. Ini jadinya kalimatnya negatif teman-teman. So jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang E yang memiliki poin 5, D poinnya 4, C 3, B 2, E 1. Seperti itu teman-teman ya. Ini terkait kemampuan berhubungan sosial teman-teman.
Anda diutus untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan perusahaan pusat. A. Anda akan berbaur dengan peserta lain. Kita langsung jawab ya. Ini bagus teman-temannya jika teman-teman menghadiri sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan teman-teman. Apa reaksi teman-teman? Berbaur dengan peserta lain berarti ini bagus ya hubungan sosialnya. Tidak malu-malu teman-teman. Kemudian yang B, Anda menyusun beberapa topik yang menarik untuk diperbincangkan pada pertemuan tersebut. Mana yang lebih unggul, A atau B? Lebih unggul yang B teman-teman. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini lebih umum teman-teman ya. Anda berbaur dengan peserta lain, sesuatu yang bagus. Tapi Anda bisa menyusun beberapa topik yang menarik untuk diperbincangkan. Itu berarti sudah tidak hanya bagus, tapi juga Anda terencana gitu ya. Tidak hanya Anda bisa berhubungan sosial. Yang A ini hanya bisa berhubungan sosial. Tapi yang B ini lebih tinggi lagi, yaitu bisa berhubungan sosial dan terencana gitu teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang C, Anda membiarkan orang lain terbuka pada Anda. Nah ini bagus ya, orang lain bisa terbuka pada Anda, tapi bagaimana cara Anda untuk menghadapi orang lain? Apakah Anda mau terbuka juga? Apakah Anda mau menyapa lebih dulu? Gitu. Jadi yang C ini tidak memiliki poin yang lebih unggul teman-teman ya, karena orang lain yang dibiarkan untuk mampu berhubungan sosial lebih baik daripada diri Anda sendiri gitu. Jadi yang C ini juga kita eliminasi. Kemudian yang D, suatu penghargaan menjadi utusan pada pertemuan tersebut. Ini hanya pendapat ya. Pendapat, tidak menunjukkan tindakan Anda teman-teman. Jadi yang D kita eliminasi. Kemudian yang E, Anda akan merencanakan target yang tepat untuk diajak bicara. Ini baik ya, merencanakan target yang tepat untuk diajak bicara. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin di luar target Anda? Di luar target, apakah Anda tidak akan mengajaknya bicara? Gitu ya. Jadi yang di sini E ini juga tidak memiliki poin yang tinggi. So, jawaban nomor 2 ini adalah yang B yang memiliki poin 5. Seperti itu ya. Anda biasanya adalah orang yang loyal sebab Anda dan pasangan memiliki pemasukan yang lebih dari cukup. Akan tetapi bulan ini pemasukan mulai berkurang disebabkan Anda resign dari pekerjaan Anda. Anda memutuskan untuk lebih irit. Bagaimana tindakan Anda jika ada seseorang yang merasa tidak berkecukupan datang untuk meminta sedekah? A. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ia memiliki fisik yang kuat untuk bekerja. B. Jika ia orang tua renta, maka saya akan memberi uang. C. Saya akan memberi seporsi nasi untuknya. Atau yang D, saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah, di sini intinya adalah apa tindakan teman-teman kalau ada orang yang meminta sedekah. Intinya itu ya. Ini hanya bumbunya saja. Anda pertama loyal, kemudian Anda menjadi lebih irit gitu. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ia memiliki fisik kuat untuk bekerja. Kemudian Anda harus apa? Kemudian apa? Setelah Anda memperhatikan, kemudian apa? Anda memberi atau tidak? Gitu ya, ini tidak memiliki pernyataan yang jelas, jawaban yang jelas tidak ada di sini gitu teman-teman ya. Kemudian yang B, jika ia orang tua renta, jika bagaimana kalau tidak berarti Anda tidak akan memberi uang ya. Ada syaratnya dia berbuat baik. Kemudian yang C, saya akan memberi seporsi nasi untuknya. Seporsi nasi ya, kita keep dulu. Kita lihat yang D, saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Nah di sini yang tepat teman-teman ya, lebih tepat yang D dibanding yang C. Karena belum tentu dia membutuhkan seporsi nasi. Jadi dia sudah kenyang gitu teman-teman ya. Nah lebih tepat yang D yaitu berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Karena sekarang dia sedang beririt teman-teman. Gitu ya. So jawaban yang paling tinggi poinnya yang D teman-teman ya, poin 4. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.